Oke guys, kembali lagi di Hummingbird YouTube channel yang membahas tentang bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas pola kalimat berikutnya, yaitu pola kalimat yang keempat, present perfect continuous tense. Ya, kita akan membahas present perfect continuous tense yang aktif, kalimat aktif. Oke, langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita belajar tenses, saya ingatkan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10, yaitu materi yang membahas tentang penggolongan kata dalam bahasa Inggris sebelum kita belajar pola kalimat. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi pahami pola perubahan pola kalimatnya. Yang berikutnya, terus tambah kosakata, terutama kata kerja, verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan juga tentunya kosakata yang lain seperti kata benda, kata keterangan, dan kata sifat juga perlu ditambah. Yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu pola 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang sudah diajarkan. Misalnya kita sekarang belajar pola 4, berarti kita harus sering melatih pola 1, pola 2, dan pola 3. Kemudian yang terakhir, melatih tenses atau pola kalimat, yaitu dengan cara langsung diucapkan, tidak perlu ditulis. Oke. Berikutnya, kapan menggunakan present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang dilakukan pada masa lampau, tapi hingga saat ini masih dilakukan atau masih terjadi. Contohnya, they have been playing games all day. Mereka sedang bermain game seharian. Jadi teman-teman ketika mengucapkan kalimat ini, they have been playing games all day, posisinya adalah mereka masih sedang bermain games. Masih belum selesai nih, ya, main gamenya. Oke, contoh yang kedua, she has been writing a story since last week. Dia perempuan sedang menulis sebuah cerita sejak 1 minggu yang lalu. Berarti sampai sekarang ceritanya masih belum selesai, menulisnya masih belum selesai. Sekarang masih proses menulis. Itu cara menggunakan present perfect continuous tense. Saya kira sudah paham. Oke, sekarang kita menuju ke slide berikutnya, yaitu kita akan belajar pola kalimat present perfect continuous tense. Oke, secara umum pola kalimat present perfect continuous tense tidak berbeda dengan present perfect tense yang kemarin sudah kita bahas di pola 3, yaitu penggunaan auxiliary-nya. Cuman bedanya kita menggunakan verb ing untuk present perfect continuous tense. Kemudian untuk yang present perfect tense kita menggunakan verb 3. Itu bedanya. Yang membedakan antara present perfect continuous dan present perfect tense dalam pola kalimat. Oke, langsung saja seperti apa contohnya. Seperti biasa, ini sudah saya bagi subjeknya berwarna biru, I, you, we, they, plural. Kemudian yang berwarna kuning, he, she, it, singular atau tunggal. Pola kalimat ada 3 macam, positif, negatif, dan
kalimat tanya. Nah, langsung saja contohnya kalimat positif. Ya. Menggunakan auxiliary have kemudian been, ya. Diletakkan setelah subjek. We have been swimming for 2 hours. Kita atau kami sedang berenang selama 2 jam. Berarti sekarang masih berenang, belum selesai renangnya. Oke. Yang kedua, pola kalimat, bentuk kalimat negatifnya we have not atau we haven't been swimming for 2 hours. Kita tidak sedang berenang selama 2 jam. Kemudian pola kalimat tanya, have we been swimming for 2 hours? Apakah kita sedang berenang selama 2 jam? Oke. Kemudian untuk penggunaan subjek yang berwarna kuning, he, she, it, dan singular. Tinggal merubah saja yang have menjadi has, yang negatif menjadi has not been atau hasn't been, yang kalimat tanya menjadi has bla 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 been. Nah, perhatikan cara meletakkan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya, auxiliary-nya dan been-nya seperti apa cara meletakkannya. Itu yang penting yang harus dipahami. Kita tidak perlu menghafalkan rumus we subject plus have plus been plus verb ing plus object, seperti itu ya. Dihindari untuk menghafalkan rumus tenses karena rumus tenses itu banyak sekali. Oke. Next, contohnya he has been swimming for 2 hours. Dia laki-laki has been swimming, berenang selama 2 jam. Kemudian yang negatif, he hasn't been swimming for 2 hours. Kemudian kalimat tanya, has he been swimming for 2 hours? Ya. Oke. Dari sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau teman-teman paham di pola kalimat present perfect tense yang kemarin sudah dijelaskan, tentunya pasti mudah sekali untuk memahami penerapan pola kalimat yang keempat ini, yaitu present perfect continuous tense, karena auxiliary-nya tidak berubah. Auxiliary-nya menggunakan have dan has. Tinggal lihat subjeknya yang apa, yang mana subjeknya, apakah you atau she atau they atau he. Ya, saya kira sudah paham. Oke, langsung saja kita akan berlatih present perfect continuous tense. Translate the sentences by using present perfect continuous tense. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ini menggunakan present perfect continuous tense. Yang pertama, apakah dia perempuan sedang menungguku seharian? Yang kedua, mereka sedang berkunjung ke rumah pamannya selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, dia laki-laki sedang mengikuti kursus bahasa Inggris selama 3 bulan. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab ketiga soal ini. Silahkan difikirkan. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, apakah dia perempuan sedang menungguku seharian? Karena ini adalah kalimat tanya, maka auxiliary-nya ditaruh di depan. Dia perempuan adalah she, maka auxiliary-nya menggunakan has.
berarti has she been. Kemudian menunggu itu wait for menjadi waiting for, menggunakan verb ing, waiting for. Menungguku, nah, ada kata ku di sini berarti me. Kemudian seharian, bahasa Inggrisnya adalah all day. Berarti kalau kita gabung, has she been waiting for me all day? Oke, yang kedua, mereka sedang berkunjung ke rumah pamannya selama 3 hari. They have been visiting their uncle's house for 3 days. Mereka sedang berkunjung, they kemudian menggunakan auxiliary have been karena menggunakan they. Kemudian berkunjung adalah visit, dari kata visit menjadi visiting, ke rumah pamannya. Ya, pamannya di sini adalah kepunyaannya mereka. Berarti mereka, they, kepunyaannya adalah their. Kemudian pamannya uncles, paman adalah uncles, rumahnya rumah house. Berarti ada kepunyaan s ya di situ, their uncle's house. Selama for 3 hari, 3 days. Jangan lupa di sini days-nya dikasih s karena itu adalah plural noun. Ingat pelajaran plural noun di part sebelumnya. Oke, sekarang pembahasan yang ketiga. Dia laki-laki sedang mengikuti kurs bahasa Inggris selama 3 bulan. Dia laki-laki, he, auxiliary-nya memakai has been. He has been, kemudian mengikuti adalah join, menjadi joining kursus bahasa Inggris, an English course. Nah, di sini menggunakan artikel an. An di sini adalah ingat pelajaran singular ya, singular. An English course selama for 3 months ya, selama 3 bulan. Jangan lupa kata months di sini dikasih s karena di sini adalah jamak. Ingat pelajaran plural noun, tambahan s atau es di part video sebelumnya. Oke, saya kira sudah paham. Silakan berlatih membuat kalimat yang lain dengan menggunakan kata kerja yang lain. Dan jangan lupa tenses yang sebelumnya, pola kalimat 1, 2, dan 3 juga bisa diulang-ulang ya, bisa diulangi, dipelajari kembali. Jadi setiap kita belajar satu tenses yang sebelum-sebelumnya itu juga harus diulangi kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih. That's all. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. See you on the next lesson and bye-bye.